Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah dasar-dasar IPA. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang atom, molekul, dan ion. Sebelum penyampaian materi, saya akan memperkenalkan teman satu kelompok saya. Yang pertama ada Jeremy Samuel Tigor, yang kedua ada Alia Syakira, yang ketiga ada Akila Jovitasari, yang keempat ada Elsa Tivania, yang kelima ada Firly Meila Zahra, yang keenam ada Lilis Nurjanah, yang ketujuh ada Marisa Nurul Isnani, yang kedelapan ada Puspita Safitri, yang kesembilan ada Relita Adelia Putri, yang kesepuluh ada Safa Salsabila, dan yang terakhir ada Siska Permata Sari. Baik, terima kasih Safa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ali Syakira akan menjelaskan tentang pengertian partikel dan pengertian atom. Yang pertama, apa sih partikel itu? Partikel adalah satuan dasar atau satuan terkecil penyusun sebuah materi. Partikel ini mempunyai 3 jenis, yaitu atom, ion, dan molekul. Lalu, yang kedua, apa sih atom itu? Menurut Demokritus, atom adalah semua yang dapat dipecahkan menjadi partikel terkecil, di mana partikel-partikel tersebut tidak bisa lagi dibagi. Atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu a yang artinya tidak, dan tomos yang artinya dipotong atau memotong. Jadi atom adalah tidak dapat dibagi atau tidak dapat dipotong. Contohnya adalah emas yang disusun oleh atom-atom yang memiliki sifat, bentuk, warna yang sama dengan emas. Lalu atom besi yang disusun oleh atom-atom yang memiliki sifat yang sama dengan besi. Saya akan menayangkan beberapa perkembangan teori dari atom. Yang pertama, oleh Demokritus pada tahun 400 Masehi. Demokritus bersama Leucippus mengembangkan teori tentang penyusunan suatu materi. Mereka mengatakan bahwa jika suatu materi dibagi menjadi bagian-bagian kecil secara terus-menerus, maka akan berakhir pada suatu partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Partikel tersebut dinamakan atom. Yang kedua, oleh John Dalton. Isi teori atom John Dalton adalah sebagai berikut. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Atom sejenis mempunyai sifat yang sama. Dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Kekurangan dari teori John Dalton adalah tidak dapat menggambarkan bagaimana cara atom saling berhubung. Atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya tidak dapat dideskripsikan. Sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Lalu, nomor 3 adalah teori dari J.J. Thomson. Inti dari teori J.J. Thomson adalah atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Secara keseluruhan, atom bersifat netral. Atom dengan muatan positif akan tersebar secara menyeluruh. Lalu kekurangan dari teori J.J. Thomson adalah teori atom Thomson tidak bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada di dalam bola. Inti atom tidak dapat dijelaskan. Lalu yang keempat adalah teori dari Ernest Rutherford. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Selama mengitari inti, gaya sentrifugal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom atau yang biasa disebut gaya Coulomb. Lalu, kekurangan dari teori Ernest Rutherford ada teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom dan letak dari elektron. Teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan spektrum garis yang ada pada atom hidrogen. Energi atom menjadi tidak stabil karena elektron yang bergerak akan memancarkan energi. Lalu yang kelima adalah teori oleh Niels Bohr. Dapat disimpulkan menjadi 4 penyimpulan, yaitu elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Selama berada dalam lintasan, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan.
Elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Lintasan-lintasan yang diperolehkan elektron adalah lintasan-lintasan yang mempunyai momentum sudut berkelipatan bulat. Kelemahan dari teori Niels Bohr adalah teori atom ini tidak dapat menerangkan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. Teori atom ini tidak bisa menjelaskan efek Zeeman. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur atom. Jadi, struktur atom itu yang pertama ada partikel dasar penyusun atom. Jadi, di partikel dasar penyusun atom itu terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Elektron sendiri adalah partikel penyusun atom yang memiliki muatan negatif. Proton adalah partikel penyusun atom yang memiliki muatan positif, dan neutron adalah partikel yang ada di dalam atom yang tidak memiliki muatan sama sekali. Elektron bermuatan negatif ini mengelilingi inti atom dan menempati lintasan pada tingkat energi tertentu. Dan jumlah proton dalam inti atom sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti sehingga atom bersifat netral. Kemudian yang kedua ada lambang atom, diantaranya yaitu X merupakan lambang unsur, dan A di bagian atas kiri merupakan nomor massa, dan Z di bawah kiri merupakan nomor atom. Untuk penjelasan lebih lanjut, nanti akan dijelaskan di materi nomor atom. Lalu dalam struktur atom yang ketiga ada isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Di mana isotop merupakan suatu unsur di mana unsur tersebut memiliki nomor atom yang sama tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Untuk penjelasan isotop nanti akan dijelaskan di materi isotop. Kemudian yang kedua ada isobar. Isobar merupakan suatu unsur yang memiliki nomor atom yang berbeda tetapi memiliki nomor massa yang sama. Lalu ada isoton merupakan suatu unsur yang berbeda akan tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Contohnya adalah unsur karbo dan unsur nitrogen, di mana unsur karbon mempunyai nomor massa 13 dan mempunyai nomor atom 6 dan menghasilkan neutron sejumlah 7. Dan di sampingnya ada unsur N yang memiliki nomor massa 14 dan nomor atom 7 yang kemudian jika diselisihkan berjumlah 7 juga. Dan yang terakhir ada isoelektron. Isoelektron merupakan suatu unsur yang berbeda tetapi memiliki jumlah elektron yang sama. Seperti di contoh ada neon dan fluorin. Di sini neon memiliki nomor atom 10 dan massa 20 tetapi tidak memiliki muatan. Jadi untuk mencari jumlah elektron yaitu nomor atom dikurang muatan. Jadi jumlah elektron dari neon adalah 10. Dan di sini ada fluorin. Fluorin memiliki nomor atom 9 dan memiliki muatan negatif atau elektron. Jadi fluorin nomor atom 9 dikurang min 1 karena fluorin memiliki muatan negatif 1. Nah, fluorin memiliki muatan negatif 1. Kemudian yang keempat ada konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron digunakan untuk menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik. Penetapan golongan dan periode adalah dengan cara menuliskan konfigurasi elektronnya. Dalam konfigurasi elektron terdapat elektron valensi, yaitu jumlah elektron pada kulit terluar suatu atom. Jadi elektron valensi itu untuk menunjukkan golongan, sedangkan jumlah kulit untuk menunjukkan letak periode. Di konfigurasi elektron ada beberapa cara untuk pengisian elektron orbital. Yang pertama ada aturan Aufbau. Aturan ini menyatakan bahwa pengisian elektron orbital dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi elektron yang mengisi subkulit ini dituliskan dalam bentuk pangkat. Subkulit S maksimal terisi 2 elektron, subkulit P terisi 6 elektron, subkulit D terisi 10 elektron, dan subkulit F terisi 14 elektron. Baik, terima kasih Relita. Saya Alesya Kira akan melanjutkan menjelaskan tentang materi konfigurasi elektron. Materi yang kedua yang terdapat pada konfigurasi elektron adalah aturan Hahn. Apa sih aturan Hahn itu? Aturan Hahn menyatakan bahwa dalam pengisian suatu orbital yang setingkat, elektron-elektron cenderung tidak berpasangan sebelum semua orbital terisi penuh dengan elektron. Setelah semua orbital terisi,
Setelah semua orbital terisi satu elektron, elektron sisanya akan mengisi orbital dengan arah putaran atau spin yang berlawanan. Misal, berlawanan itu kayak gini. Misal, apa sih berlawanan itu? Berlawanan itu artinya panah yang kiri itu arahnya ke atas, sedangkan panah yang kanan itu arahnya ke bawah. Di dalam satu kotak itu kan ada dua panah ya. Ada panah kiri, ada panah kanan. Nah, panah atas itu yang kiri, panah arah ke bawah itu yang kanan gitu. Nah, jadi kita tuh mengisi kotak atau orbitalnya itu dimulai dari kiri. Kotak yang paling kiri kita isi dengan arah panah ke atas. Lanjut ke kotak selanjutnya atau orbital selanjutnya dengan panah arah ke atas. Terus kayak gitu, kalau nyampe mentok di kotak terakhir atau orbital terakhir, kita langsung mulai lagi dari yang kiri tadi, paling kiri tadi, tapi dengan arah panah ke bawah. Jadi berpasangan tuh dia kotak. Terus kayak gitu nyampe berakhir subkulitnya gitu. Baik, seperti ini kita ambil contohnya ya, salah satunya. Suatu atom, suatu unsur X itu memiliki nomor atom 35 dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. S, SP, SPS, DP. Udah nyampe sini doang. Karena udah terisi penuh nih 35-nya kalau nyampe sini doang. Mari kita hitung. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, 10 ditambahin 10, 20, 20 tambah 10, 30, tambah 5, 35, ya kan? Udah kan? Pas. Nah, kita tadi mau nyari ini ya, orbital. Karena dia berhenti di P ini orbitalnya memiliki 3 orbital. Kalau S dia punya 1 orbital, P ini 3, D ini 5, dan F, nih F, mana F, ada nggak? Nih, F ini memiliki 7 orbital gitu. 1 orbital, P ini 3, D ini 5, dan F, nih F, mana F, ada nggak? Nih, F ini memiliki 7 orbital gitu. Ya, lalu kita akan mencari orbital. Orbital itu dilambangkan dengan M atau bilangan magnetik, oke? Kotak-kotak ini nih. Jadi kalau S itu kotaknya itu cuma punya 1. Kalau P itu punya 3 kotak. Kotak itu orbital ya. D itu punya 5 dan F itu punya 7. Masing-masing selisihnya 2. Nah, karena di sini dia adalah elektron valensinya berhenti di 5, berarti panahnya ada 5 nih. Kita masukin. Ini masukin panah yang atas dulu. 1. Lanjut. Jangan yang ini lupain dulu nih yang panah ke bawah. Lanjut sini. Ternyata masih nyisa nih. Lanjutnya dari kiri ya. Enggak langsung ngisi yang di kotak sini, karena kita harus mulai dari kiri. Dan mulai dari kirinya itu kan mulai dari panah ke bawah. Arah panahnya itu ke bawah. Kenapa gitu? Karena udah balik lagi gitu loh. Tadi kita udah kesini, ternyata masih sisa 2 nih. Kan panahnya bertiga tadi. Kita isi 1, 2, ke atas semua kan 3. Masih nyisa 2 dong, biar jadi 5. Kita isi lagi dari kiri, arah panahnya ke bawah biar berpasangan. Ke bawah lagi, udah 5 kan, coba hitung 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita lihat nih, panah terakhir yang kita isi itu berhenti di kotak mana? Ternyata di kotak sini. Kita titikin. Oke, udah. Karena ini ada 3, pasti yang di tengah itu 0 ya. 0. Ini min 1 plus 1, kayak bilangan, kayak ini garis bilangan. Kalau nambah lagi kotaknya misalnya ya, kesini 1 nambah kotak lagi, beda soal misalnya. Di sini pasti min 2. Terus ntar kalau misalnya nambah lagi kotaknya di sini, jadi plus 2 gitu. Tapi udah, karena ini cuma 5 dan dia berhenti di P itu kotaknya cuma 3, oke? Karena dia 5 berarti panahnya ada 5 gitu. Baik, materi selanjutnya yang terdapat di dalam konfigurasi elektron adalah prinsip larangan Pauli. Ada yang tahu prinsip larangan Pauli itu apa?
Prinsip ini menerangkan bahwa tidak mungkin dalam suatu elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum sama. Jadi, setiap orbital hanya dapat berisi 2 elektron dengan arah spin yang berlawanan. Seperti contoh pada gambar berikut. Dari ketiga gambar tersebut, orbital yang benar dalam konfigurasi elektron larangan Pauli adalah gambar yang C ya. Kenapa? Karena di dalam orbital tersebut terdapat 2 elektron yang arah spinnya itu berlawanan. Gimana sih arah spin itu? Baik, saya akan menjelaskannya. Oke teman-teman, masih soal yang sama kayak tadi ya. Yang orbital itu, arah spin itu adalah arah panah. Nih, kita ambil contoh yang ini. Arah panah ya. Lihatlah kotak-kotak ini yang tadi telah kita isi. Kotak pertama atau orbital pertama ini berpasangan kan? Yang satu ke atas dan yang satu ke bawah. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Ini berpasangan. Kok dia sendirian? Ya tadi kan arahnya ini kan berhenti di sini, berhenti ke arah bawah. Kalau ke arah bawah itu nilai spinnya itu pasti negatif setengah. Tapi kalau dia berhentinya ke atas, misal berhenti di sini doang nih, nah kita ngisinya mulainya dari kiri, harus dari kiri, nggak boleh langsung ngisi di sini walaupun dia kosong, gitu ya. Kalau masih lebih. Nah, kita lihat nih. Nah, kalau misalkan berhentinya cuma nyampe di sini nih, misal di sini 3, berarti kan berhentinya cuma di sini 1, 2, 3 dan arah panahnya ke atas semua. Nah, dia berhenti di sini, misal berarti S itu pasti positif gitu ya. Jadi kalau misal positif itu dia ke atas arahnya, berhentinya. Kalau dia berhentinya di panah ke bawah berarti dia negatif. Gitu. Baik, kita memasuki materi ketiga di dalam konfigurasi elektron, yaitu dengan cara perkulit atom. Apa sih ini tuh? Jadi, materi ini tuh menjelaskan tentang kulit atom yang dilambangkan dengan huruf kapital K, L, M, N, dan seterusnya. Kulit atom K merupakan kulit pertama atau N sama dengan 1, dan L merupakan kulit kedua dengan N sama dengan 2, M adalah kulit ketiga dengan N sama dengan 3, N dengan kulit keempat dengan N sama dengan 4, O adalah kulit kelima dengan N sama dengan 5, P adalah kulit atom ke-6 dengan N sama dengan 6, dan Q adalah kulit atom ke-7 dengan N sama dengan 7. Bisa dilihat ya dari tabel tersebut, itu merupakan contoh-contoh dari unsur beserta nama atomnya, terus lambangnya juga. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kulit K itu maksimal memiliki 2 elektron, L maksimal 8 elektron, M 18 elektron, N 32 elektron, O 50 elektron, P 72 elektron, dan Q 98 elektron. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata saat menyampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Puspita. Saya Puspita Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor atom bersifat netral. Nah, nomor atom ini bisa dilambangkan dengan Z besar, itu menunjukkan muatan positif dalam inti atom yaitu proton. Nah, jika atom bersifat netral, maka muatan positif dan muatan negatifnya itu harus sama atau proton dan elektronnya itu harus sama. Nah, bisa dirumuskan dengan Z sama dengan P sama dengan E. Nah, contohnya unsur oksigen itu memiliki atom 8, berarti Z-nya sama dengan 8. Nah, berarti terdapat 8 proton dan terdapat 8 elektron karena kan harus sama. Setelah itu, yang kedua yaitu lambang unsur. Lambang unsur itu bisa dilambangkan dengan X dan nomor atom itu Z dan nomor massa itu A. Contohnya di sini Mg lambang unsurnya. Nah, terus nomor atomnya 12, nomor massanya itu 24. Jadi bisa dituliskan dengan Mg atasnya 24, bawahnya 12. Nomor massa. Nomor massa menyatakan banyaknya proton dan neutron yang mengisi inti atom suatu unsur. Atau nomor massa jumlah proton tambah dengan jumlah neutron. Untuk mendapatkan jumlah neutron, itu nomor massa dikurangi dengan nomor atom atau nomor massa dikurangi dengan proton. Di sini ada unsur natrium dengan nomor
11. Dikarenakan proton dan elektron itu sama dengan nomor atom, maka unsur natrium memiliki proton dan elektron sebanyak 11. Dan untuk mencari neutron, yaitu nomor massa dikurangi dengan nomor atom, C24 dikurangi 11, yaitu 13. Dan untuk mencari nomor massa, yaitu jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, jadi 11 ditambah 13 sama dengan 20. Atom bentuk ion. Apa sih ion itu? Ion merupakan atom yang berarus listrik. Atom untuk mencapai kestabilannya, atom harus melepas atau menerima elektron. Atom yang melepas elektron merupakan ion positif atau biasa disebut kation. Contohnya Na+, Ca+, K+, dan lainnya. Dan atom yang menerima elektron merupakan ion negatif atau biasa disebut dengan anion. Contohnya Ca-, Ber-, OH-, dan lainnya. Terlihat pada gambar itu merupakan sebuah rumus untuk mencapai kestabilan atom. X yang sebagai lambang atom, A sebagai nomor massa, Z sebagai nomor atom, dan P sebagai proton. Materi yang selanjutnya membahas tentang isotop. Isotop adalah atom-atom dari unsur sejenis yang memiliki nomor atom yang sama, tetapi nomor massa yang berbeda. Diketahui terdapat 3 jenis oksigen. Oksigen yang pertama memiliki 8 proton dan 8 neutron. Oksigen yang kedua memiliki 8 proton dan 9 neutron. Dan oksigen yang ketiga memiliki 8 proton dan 10 neutron. Ketiga isotop di atas merupakan atom oksigen yang sifat kimianya identik. Perbedaannya hanya terletak pada sifat fisiknya. Fisikanya seperti massa. Pada perhitungan, harga massa atom suatu unsur yang dipakai adalah massa atom rata-rata dari isotop-isotop yang ada. Selanjutnya adalah tabel periodik unsur. Dalam mempelajari dasar-dasar kimia, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan tabel periodik unsur. Apa itu tabel periodik unsur? Tabel periodik unsur adalah suatu tabel yang menunjukkan atau menampilkan mengenai susunan unsur-unsur kimia. Unsur-unsur ini diurutkan berdasarkan nomor atom. Nomor atom itu sendiri tersusun atas proton dan elektron tertentu yang memiliki kesamaan sifat dari unsur kimia. Pada tabel periodik, nama-nama dari suatu unsur akan disimbolkan dengan huruf-huruf tertentu. Misalnya, unsur kimia hidrogen disimbolkan dengan huruf H, atau unsur kimia emas disimbolkan dengan unsur Au. Di dalam tabel periodik unsur, terdapat berbagai istilah yang wajib diketahui agar memudahkan untuk mempelajari identitas dari suatu unsur. Yang pertama adalah golongan. Golongan adalah kolom tegak atau vertikal yang ada di dalam tabel periodik. Golongan dalam tabel periodik disebut juga dengan famili. Contohnya golongan 1A, 2A, 3A, dan seterusnya. Lalu periode. Periode merupakan garis mendatar atau horizontal yang ada di dalam tabel periodik. Pada satu periode memiliki jumlah kulit yang sama atau yang digunakan untuk menyimpan elektron. Dalam tabel periodik unsur terdapat pengklasifikasian unsur-unsur yang terbagi menjadi 4 cara pengklasifikasian. Yang pertama adalah berdasarkan sifat umumnya, yang kedua adalah berdasarkan keadaan materinya, yang ketiga adalah berdasarkan titik lebur atau titik didihnya, dan yang keempat adalah berdasarkan massa jenisnya. Materi, molekul, dan ion. Molekul merupakan gabungan dari 2 atau lebih atom yang bisa terbentuk dari atom yang sama. Contohnya hidrogen atau H2 dan oksigen atau O2. Bisa juga terbentuk dari atom yang berbeda.
contohnya air H2O, karbon dioksida CO2, atau karbon monoksida CO. Molekul yang tersusun atas atom yang sama dinamakan molekul unsur, sedangkan molekul yang dibangun oleh atom berbeda disebut molekul senyawa. Molekul yang terbentuk dari dua atom, baik atom yang sama ataupun beda, disebut molekul diatomik. Selain itu, atom juga bisa membentuk molekul poliatomik, yaitu molekul yang tersusun atas 3 atau lebih atom, contohnya seperti ozon dan belerang atau sulfur. Ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik, contohnya Na+, OH-, Cl-, Br-, K+, Ca+, dan masih banyak lagi. Nah, pada unsur natrium atau Na terdapat tanda plus, yang berarti atom tersebut bermuatan positif. Lalu, pada unsur hidroksida atau OH terdapat tanda minus, yang menunjukkan atom tersebut memiliki muatan negatif. Ion akan terbentuk ketika sebuah atom melepas atau menerima elektron. Jika atom menerima elektron, maka akan berubah menjadi atom bermuatan negatif atau anion. Contohnya Cl-, Br-, OH-, dan sebagainya. Sedangkan ketika atom melepaskan elektron, maka atom akan disebut bermuatan positif atau kation. Contohnya Na+, K+, Ca+, dan sebagainya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Akila Covitasari dengan NPM 22130211083. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang rumus kimia atom. Rumus kimia merupakan kumpulan lambang atom dengan komposisi tertentu. Rumus kimia terdiri dari rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul yaitu menyatakan jenis dan jumlah atom dalam tiap molekul zat. Hanya unsur dan senyawa yang mempunyai rumus molekul. Contohnya, rumus molekul air adalah H2O, yang mana artinya tiap molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen atau H dan 1 atom oksigen atau O. Contoh lainnya yaitu rumus molekul gas hidrogen adalah H2, yang mana artinya tiap molekul gas hidrogen terdiri dari 2 atom hidrogen atau H. Yang kedua, rumus empiris, yaitu rumus yang menyatakan jenis dan perbandingan paling sederhana dari atom-atom dalam senyawa yang bersangkutan. Materi berikutnya yaitu bilangan oksidasi atau yang biasa kita sebut dengan Bilox. Aturan sederhana yang berlaku untuk menentukan Bilox suatu senyawa adalah: yang pertama, Bilox H itu bernilai +1. Yang kedua, Bilox O itu bernilai -2. Dan yang ketiga, Bilox suatu unsur dalam ion tunggal sama dengan muatannya. Contohnya, Bilox Al dalam Al pangkat 3+ sama dengan 3+, karena di contoh itu pangkatnya adalah muatannya. Jadi pangkat 3+ sama dengan muatannya yaitu 3+. Yang keempat, jumlah total Bilox unsur dalam suatu ion polyation sama dengan muatan ion tersebut. Contohnya di situ ada pertanyaan, berapa Bilox C dalam CO3 pangkat 2-. Di sini saya sudah mengerjakannya dan kita bahas untuk gimana sih cara menemukan Bilox C dalam CO3 pangkat 2-. Yang pertama, di sini sudah ada soalnya, Bilox C dalam CO3 pangkat 2-. Caranya yang pertama, Bilox C plus 3 kali Bilox O. Kenapa ada angka 3? Karena CO3. 3 ini adalah maksudnya O itu 3 kali. Muatannya ada 3 oksigen. Dimana di sini kita mencari Biloxnya itu dikalikan 3. Oksigen ini dikalikan 3 sama dengan total muatan.
Selanjutnya, bilox C plus 3 kali min 2. Kenapa min 2? Seperti aturan sederhana yang kedua, yaitu bilox O atau oksigen bernilai min 2. Jadi di sini kita tulis min 2 dan sama dengan min 2. Kenapa min 2 lagi? Karena total muatan seperti yang kita bahas di aturan ketiga, yaitu yang pangkatnya. Pangkatnya itu min 2 atau 2 min ya, sama aja min 2. Jadi total muatannya itu min 2. Jadi bilox C plus 3 kali min 2 itu min 6 sama dengan min 2. Bilox C sama dengan min 2. Min 6 ini pindah ruas. Kita jadikan satu angka-angkanya agar menemukan jumlah bilox C. Yang mana min 6 pindah ruas menjadi plus. Min pindah ruas menjadi plus. Min 2 plus 6. Jadi bilox C sama dengan 4. Sampai sini paham? Oke, nah aturan yang kelima, jumlah bilox unsur dalam senyawa adalah 0. Yang keenam, bilox unsur logam selalu bertanda positif. Jadi bilox unsur logam itu tidak ada yang bernilai negatif. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang penamaan senyawa atau tata nama senyawa. Tata nama senyawa sendiri yaitu nama ilmiah suatu unsur yang memiliki asal-usul yang bermacam-macam. Ada yang didasarkan pada warna unsur, salah satu sifat unsur yang bersangkutan, atau nama seorang ilmuwan yang sangat berjasa. Untuk mencegah timbulnya perdebatan mengenai nama, Persatuan Kimia Murni dan Kimia Terapan atau IUPAC menetapkan aturan penamaan dan pemberian lambang unsur temuan baru. Materi selanjutnya yaitu penamaan senyawa atau tata nama senyawa. Tata nama senyawa sendiri yaitu nama ilmiah suatu unsur yang memiliki asal-usul yang macam-macam. Ada yang didasarkan pada warna unsur, salah satu sifat unsur yang bersangkutan, atau nama seorang ilmuwan yang berjasa. Yang pertama yaitu ada tata nama senyawa biner dari dua jenis non-logam. Senyawa biner itu apa sih? Senyawa biner adalah senyawa yang hanya terbentuk dari dua macam unsur yang berbeda. Biasanya terdiri dari unsur logam dan non-logam. Yang pertama dalam penamaan senyawa yaitu ada tata nama senyawa biner. Sebelumnya ada yang tahu nggak senyawa biner itu apa? Senyawa biner adalah senyawa yang hanya terbentuk dari dua macam unsur yang berbeda. Biasanya terdiri dari unsur logam dan unsur non-logam. Pada senyawa biner, unsur logam sebagai kation atau ion positif dan unsur non-logam sebagai anion atau ion negatif. Yang pertama yaitu dalam tata nama ini unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis lebih depan, yaitu unsur boron, selenium, karbon. Dalam tata nama senyawa biner dari dua jenis non-logam, yang pertama itu unsur yang terdapat lebih dulu dalam urutan di bawah ini tuh ditulis lebih depan. Jadi NH3 bukan H3N. Dalam penamaan senyawa tata nama senyawa biner dari dua jenis non-logam, unsur yang terdapat lebih dulu dalam urutan di bawah yang tertulis di bawah itu ditulis di depan. Contohnya NH3 bukan H3N, atau contoh lainnya ada HCl bukan ditulis CLH, atau H2O yang nggak ditulis OH2. Yang kedua ada nama senyawa biner dari dua jenis non-logam, yaitu rangkaian nama kedua jenis unsur dengan akhiran ida pada unsur yang kedua. Contohnya pada HCl dibaca menjadi hidrogen klorida, atau H2S yang dibacanya jadi hidrogen sulfida. Sedangkan jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari sejenis senyawa, maka senyawa-senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunaninya, yaitu bahasa Yunani mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka.
Contohnya itu CO2 dibaca menjadi karbon dioksida, NO dibaca menjadi nitrogen monoksida, NO2 nitrogen dioksida, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tata nama senyawa biner dari unsur logam dan unsur non-logam. Yang tadi sebelumnya, keduanya merupakan unsur non-logam. Yang kali ini yaitu dari unsur logam dan unsur non-logam. Untuk unsur logam ditulis paling depan, yaitu ditulisnya NaCl, bukan ClNa. Yang kedua, nama senyawa biner dari logam dan non-logam adalah rangkaian nama logam di depan dan nama non-logam dengan akhiran ida. Contohnya, CaCl2 dibaca menjadi kalsium klorida, di mana Ca sebagai logam itu ditulis di paling depan, sedangkan untuk Cl2 yang merupakan non-logam ditulis di bagian terakhir dan ditambahkan dengan akhiran ida. Jadi kalsium klorida. Selanjutnya, jika unsur logam mempunyai lebih dari satu jenis bilangan oksidasi, senyawa-senyawanya dibedakan dengan menyebutkan bilangan oksidasinya, yang ditulis dalam tanda kurung dengan angka Romawi di belakang unsur logam itu. Contohnya kayak FeCl2 dibaca menjadi besi 2 klorida, atau FeCl3 dibacanya menjadi besi 3 klorida. Yang selanjutnya yaitu tata nama asam, basa, dan garam. Pertama, tata nama asam. Asam sendiri yaitu adalah zat dalam air yang dapat menghasilkan H+. Contohnya yaitu HCl dibaca menjadi asam klorida, CO3 dibaca menjadi asam karbonat. Selanjutnya, tata nama basa. Basa sendiri itu zat yang dalam air dapat menghasilkan OH negatif, OH-. Kalau asam dia menghasilkan H positif, untuk basa dia menghasilkan OH-. Contohnya NaOH, dia dibaca menjadi natrium hidroksida, CaOH2 dibaca kalsium hidroksida. Dan yang terakhir yaitu tata nama garam. Garam sendiri adalah senyawa ion yang terdiri dari kation basa dan anion asam. Di sini ada kationnya Na positif, anionnya PO4 3 negatif. Rumusan garamnya menjadi Na3PO4 dengan dibaca jadi natrium. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.